Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan, semoga kita dalam keadaan sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 28 Oktober 2022 dengan judul Yesus pergi melakukan kebaikan. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Para pengikut Kristus telah ditebus untuk melayani. Tuhan mengajarkan bahwa tujuan kehidupan ini yang sebenarnya ialah melayani. Kristus sendiri adalah seorang pekerja dan kepada semua pengikutnya memberikan hukum mengenai pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Di sini Kristus menyatakan kepada dunia suatu pengertian yang lebih tinggi mengenai kehidupan dari apa yang pernah diketahuinya. Oleh hidup untuk bekerja bagi orang lain, manusia dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Hukum mengenai pelayanan menjadi rantai penghubung yang mengikat kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Kepada hamba-hambanya Kristus menyerahkan hartanya, sesuatu yang harus digunakan baginya. Ia memberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Masing-masing mempunyai tempatnya dalam rencana kekekalan surga. Masing-masing harus bekerja sama dengan Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak lebih pasti tempat kita disediakan dalam rumah surgawi daripada tempat yang istimewa yang ditetapkan di dunia di mana kita harus bekerja bagi Allah. Hidupnya adalah suatu kehidupan pengorbanan diri yang terus-menerus. Ia tidak mempunyai rumah di dunia ini kecuali atas kebaikan hati sahabat-sahabat yang memberi tumpangan kepadanya sebagai seorang musafir. Ia datang untuk mewakili kita menghidupkan suatu kehidupan yang miskin dan berjalan serta bekerja di antara mereka yang susah dan menderita. Tak dikenal dan tak dihormati, ia berjalan keluar masuk di antara orang-orang kepada siapa ia telah melakukan banyak hal. Selama pelayanannya, Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongannya bersuka cita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kita sangat dikuatkan lewat renungan yang kita peroleh pada pagi hari ini. Kehadiran Kristus menjadi contoh, menjadi teladan di dalam pelayanan. Dia membuktikan bahwa dia datang untuk melayani, dan itu nyata dalam pelayanannya, menghabiskan waktunya untuk dapat melayani orang-orang yang susah, orang yang menderita, orang yang sakit, untuk dapat dipulihkan, disembuhkan, dan memberikan keselamatan. Demikian juga yang ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga mereka pun hidup untuk melayani, dan murid-murid itu pun meneruskan pelayanan itu bagi jemaat-jemaatnya untuk menjadi pelayanan bagi seluruh dunia ini. Saudaraku, demikianlah juga tiba pada saat kita sekarang ini. Allah rindukan Ia dapat bekerja melalui saudara dan saya untuk menyatakan kabar baik keselamatan tahun rahmat Tuhan yang sudah dekat, bahwa Yesus akan menyelamatkan setiap orang yang menyerahkan hidupnya, menerima Dia sebagai juru selamat. Semoga melalui kita kabar ini dapat diterima banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang menjadi bagian kami. Pada saat kami sudah dibangunkan kembali, kami terjaga dari istirahat kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang Tuhan berikan, dan hari yang baru menjadi satu janji yang kami akan terima, bahwa Engkau akan menyertai. Ya Bapa, terima kasih pekabaran firman-Mu. Untuk inilah kami hidup sekarang ini. Oleh karena Engkau sudah menjadi teladan dalam pelayanan untuk menolong orang-orang yang susah dan menyatakan janji pengharapan.
Ya Bapa, pekabaran yang sama untuk kami terima saat sekarang ini, dan kami juga harus menyatakannya sebagai bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kami dipakai melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap melanjutkan kehidupan, melangkah dalam semua kegiatan, aktivitas di sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dalam semua pekerjaan. Biarlah Engkau yang akan memberikan berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari surga. Kasih Tuhan menjadi bagian anak-anak di dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, sehingga seimbang secara fisik, mental, terutama di dalam pertumbuhan kerohanian. Demikian juga yang meraih harapan lewat pendidikan, baik juga di perkuliahan. Tuhan menuntun kepintaran yang Tuhan berikan dari surga. Demikian juga ya Tuhan, bahkan yang saat sekarang ini dalam mencari pekerjaan untuk mendukung kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan menolong sehingga mereka mendapatkan yang terbaik, dan itu juga ya Bapa, membuat mereka dapat menjadi saluran kasih melalui kepenuhan berkat. Memberkati juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup mereka. Ya Tuhan, peliharakanlah dan biarlah kesehatan, kesabaran, dan juga pengharapan mereka diteguhkan. Tentu ya Bapa, begitu banyak umat Tuhan juga yang merasakan sukacita oleh karena merasakan berkat khusus yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Tuhanlah kiranya yang hadir selalu menjadi kekuatan bagi mereka, dan juga bagi yang berulang tahun. Biarlah Tuhan pertambahkan kesehatan panjang umur, dan iman mereka diteguhkan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.